Baik teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan suatu praktek ya, yaitu membuat suatu infografis yang sekarang di Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan itu digunakan. Salah satunya adalah kami membuat suatu infografis dasarian secara rutin, yaitu analisis dan perakiraan curah hujan dasarian. Ini mungkin teman-teman bisa lihat di sini slide 1 ya, yaitu untuk cover di Instagram. Jadi perlu kita ketahui bahwa di Instagram terdapat maksimal 10 foto untuk sekali posting. Jadi kita di subbidang produksi informasi iklim dan kualitas udara membuat informasi sedemikian rupa dan konsisten untuk mempercepat konten dan postingan selanjutnya. Nah, kita akan membuat postingan terkait infografis ini, dan bisa kalian lihat di sini slide 1 yang menggambarkan tentang judul kita akan membuat apa. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa di tengahnya ini yaitu judul ya. Kemudian paling bawah ini kita berikan semacam informasi akun website ya. Bisa website atau bisa akun media sosial teman-teman semua. Dalam hal ini official kantornya ya. Nah, di sini ada logo. Logo ini bisa terserah ya, bisa di bawah atau bisa di atas. Ya. Kemudian di sebelah kiri sini ada semacam kata ya, yaitu tentang climate atau tentang bisa juga pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, cuaca, iklim dan sebagainya. Nah, di sini juga ada unsur payungnya, kemudian ada unsur rintik-rintik hujan dan awan seperti itu. Ini untuk slide 1. Kemudian kita akan melihat slide selanjutnya, yaitu di slide 2-nya ya. Coba kita akan lihat. Nah, di slide 2 ini itu ada judul ya, analisis curah hujan dasarian 3 Juli 2020. Di sini ada suatu klasifikasi ya, curah hujan dari 0 kemudian sampai 50 itu kategorinya rendah, dari 50 sampai 150 itu menengah, dan dari 150 hingga 300 ini tinggi. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ada status ya di suatu wilayah yang sangat tinggi juga, nanti berarti di sini ada 4 kategori yang ditulis. Nah, di sini ada peta ya. Petanya ini yaitu peta Indonesia secara keseluruhan, dan untuk nanti teman-teman membuat satu peta yang mewakili wilayahnya masing-masing. Misalkan di wilayah Kalimantan Selatan ya, fokus di Kalimantan Selatan saja. Tidak perlu satu kesatuan se-Indonesia seperti itu. Kemudian di sini ada persentase wilayah Indonesia yang mengalami kategori rendah, menengah, dan tinggi. Jadi nanti untuk teman-teman juga membuat bukan wilayah Indonesia ya, tapi wilayah mana, misal wilayah Kalimantan Selatan gitu, mengalami hujan kategori rendahnya berapa persen, kemudian menengahnya berapa persen, tingginya juga berapa persen. Ini jika dijumlahkan itu akan menghasilkan 100%. Jadi angka-angka ini dihasilkan, mungkin kalian nanti bisa ngobrol sama
teman-teman datin, atau kalau kalian memang di data dan informasi, kalian bisa membuat analisis curah hujannya ya, di dasarian berapa gitu, bebas nanti mau das 3 Juli atau das 1 Agustus, terserah ya, itu bisa. Dan di sini nanti kalian bisa menghasilkan persentase di masing-masing kategori. Nah, seperti biasa juga di sini template ya, ada di sebelah kiri kalau kalian lihat, sama kayak tadi. Kemudian logo juga ada di bawah, ada unsur awannya di bawah. Kemudian di sini masih menunjukkan bahwa ada website. Kemudian ini adalah subbidang mana yang berkontribusi dalam membuat suatu peta ini, yaitu di subbidang analisis informasi iklim dan subbidang produksi, seperti itu. Nah, biasanya kami membuat setiap dasarian tanggal 2 atau tanggal 3, H+2 maksim atau H+3 maksimal ya, untuk membuat infografis ini. Jadi kalau hari ini itu tanggal 2 Agustus misal, berarti masuk pada dasarian ketiga Juli ya, misalkan gitu. Nah, nanti perakiraannya berarti dasarian 1 Agustus, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kan dasarian 3 Juli ya. Kemudian perakiraannya 1 Agustus. Pokoknya perakiraan lebih dari 1 dasarian ya. Pokoknya kalau minggu ini dasarian 1 Agustus, berarti perakiraannya 2 Agustus, seperti itu. Dan ini sama seperti tadi ya, ada peta, ada persentase, dan ada klasifikasinya, seperti itu. Nah, kita akan memulai bagaimana cara membuat infografis yang sering kita buat. Oke. Nah, untuk lebih tahu, mari kita simak. Di sini saya ada suatu file ya. Di sini ada prosentase. Nah, di sini yaitu untuk mempermudah kita menuliskan langsung di Photoshop-nya nanti. Kemudian di sini juga ada file fotonya juga ya. Ya, di sini foto yang diperlukan yaitu, atau peta ya. Ini ya tidak perlu dimasukkan unsur lautnya. Cukup unsur petanya saja, yang peta dasarnya seperti itu. Kemudian nanti kita akan hapus putih-putihnya ini biar kita mendapatkan pulaunya saja, seperti itu. Jika nanti kalian ada unsur lautnya dimasukkan, lebih lama ya mengerjakannya, karena harus satu persatu dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi alangkah baiknya nanti kita membuat satu peta misal di Sumatera Utara ya. Ya udah, tidak perlu dimasukkan unsur-unsur petanya, unsur-unsur lautnya, maaf. Seperti baterimetri ataupun yang lain. Hanya semacam seperti ini saja. Nah, kemudian di peta analisisnya juga sama ya. Nah, ketika nanti sudah teman-teman ada peta analisis curah hujannya ya, kemudian ada peta perakiraan curah hujannya, maka kita bisa membuat. Nah, kalau aplikasi yang kami gunakan yaitu Photoshop ya, yaitu Photoshop Photoshop CC 2018. Nah, mari kita buka
Nah, ini sudah terbuka. Untuk teman-teman semua, jika memang kalian baru pertama menggunakan Photoshop, ini sebenarnya banyak ya toolsnya. Di sini ada menu bar yang kita lihat itu file, edit, image, layer, sampai help, itu layar untuk menu. Kemudian di sini ada tools ya, di sebelah kiri di sini ada rectangle dan sebagainya. Nah, untuk warna dan sebagainya itu selera ya. Kalau yang warna hijaunya lebih terang, maka di bulletin ini mungkin lebih gelap seperti itu. Nah, apakah ini payungnya kita buat sendiri? Kita nggak buat sendiri. Kita langsung download dari dari website yang namanya freepik.com. Kalau kalian pengen lihat, ini bisa saya bukakan. Jadi dia aplikasi gratis. Nah, freepik.com itu menyediakan berbagai macam template ya. Mau temanya karakter, mau temanya hujan, kemarau, kemudian gak cuma itu aja, tapi banyak banget. Mau branding suatu produk juga bisa. Misalkan saya ketik ya, rain ya, nanti banyak banget template-template yang bisa kalian gunakan. Nah, ini bisa kalian ambil satu-satu. Tapi untuk mengedit ini kalian mungkin buka Adobe Illustrator-nya ya. Karena ini didesain untuk Illustrator. Nah, misalkan kalian mau ngambil payungnya aja di Illustrator, nanti di copy paste, Ctrl C, kemudian masuk ke Photoshop. Nah, oke, mungkin itu aja ya. Nah, selanjutnya di sini hanya mencantumkan ini aja ya, judul. Kira-kira kita mau nulis apa nih di infografisnya. Kalian boleh menggunakan teksnya, ini namanya fontnya bubblegum ya, bisa kalian download sendiri. Kemudian setelah itu pindik-pindiknya juga tadi dari Freepik ya, jadi kalian bisa sesuka kreasi kalian untuk membuat suatu infografis. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini kita harus masukin misal ACH ya. Saya mau buat file ACH. Kita buka dulu. Nah, ini gimana biar bisa muncul petanya saja tanpa ada putih-putihnya? Sebenarnya cukup mudah ya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, kita coba masukin yang peta aslinya dulu. Kita drag aja, kemudian kita drag masuk ke sini ya. Jadi oke. Kemudian kita pilih polygonal lasso tool. Kemudian kita seleksi yang tulisan laut-lautnya itu kita hapus ya, sama yang tanda plusnya itu. Nah, kita seleksi satu. Ini nggak cukup cuma sekali ya. Kita tekan shift kemudian delete. Nah, shift del gitu. Kemudian yang di bawah ini. Oke.
Nanti untuk yang peta PCH juga sama. Kita menggunakan cara dan langkah yang sama. Kita hilangkan dengan menggunakan polygonal tools. Nah, ini usahakan jangan ada tulisan Laut Jawa, Laut Banda seperti itu, dan ada tanda plus-plusnya. Nah, oke. Kemudian di sini ada plus-plusnya juga. Oke. Nah, setelah semuanya bersih ya, kita pilih rectangle merge tool atau bisa klik di keyboard itu M. Kemudian kita seleksi semua sampai ke belakang. Yep. Nah, setelah sudah, kita pilih yang tanda plus paling atas. Kemudian kita move. Kita masukkan ke template yang kalian sudah buat. Nah, ini kan masih warnanya abu-abu ya. Kita enter aja. Kemudian kita alihkan ke di sini ya, di bagian layer. Nah, kita buat dia di paling bawah juga nggak apa-apa kok. Di bagian misalkan di legend ya di sini. Nah, jadi sudah. Jadi nanti kalian bisa atur besar kecilnya. Nah, kalian bisa tekan shift biar nggak peang ya, biar rata gitu. Nah, setelah udah di enter, kemudian untuk persentasenya kalian bisa ubah sesuai hasil analisa kalian seperti apa. Nah, untuk yang PCH juga sama. Jadi nanti kalian masukin peta PCH-nya ya, yang sudah berbentuk putih, nggak ada lautnya kayak tadi. Caranya juga sama, terus masukin ke template yang kalian buat seperti itu. Mungkin cukup mudah ya. Terus nanti kalian bisa langsung kalau sudah klik ini ya, file, save as, kemudian kalian bisa save-nya misalkan IG2, itu maksudnya slide kedua, JPEG ya. Nah, kalian bisa save. Nah, sudah selesai. Ini oke saja. Nah, oke. Dan bisa langsung kalian posting. Nah, bagi kalian yang masih bingung ukurannya berapa, kita bisa lihat di image. Jadi biar presisi ya di Instagram, biar nggak kontak-ganti ukuran gitu. File, di image size-nya. Di image size-nya itu kita bisa melihat di sini saya pakai 50 cm panjang dan lebarnya. Resolusinya juga 100. Sudah cukup. Dan ini udah lumayan lah. Nah, kalau udah ketik OK. Nah, seperti itu ya. Baik, mungkin sekian tutorial yang bisa saya buat. Terima kasih atas waktunya. Kita tunggu hasil infografis teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa.